Ribut bukan kayak ributnya Nikita Mirzani ya. Oh iya. Kalau ribut Nikita Mirzani kan bisa begitu gitu story-nya. Kalau tuh Nikita Mirzani serem menurut saya nggak kali. ribut. Apa dia. itu? Itu daily activity Oh, ya. Orang yang sudah membesarkan sebuah stasiun, pengalaman bertahun-tahun kamu jangan ngomong gitu. dari lapangan, jadi produser, jadi IP. Sekarang gue udah nggak tahu jadi apa nih. Jadi orang. Masa nervous? Udah belum? Udah dong. Kita udah mulai dari tadi. Masa sih kok? Udah direkam. Dan ini nggak ada edit ya? Iya, harus diedit lah untuk kalau misalnya. Sorry, ini bukan TV, Bos. Oh ya, oke, boleh. Silakan. YouTube. Ini tadi hidrokoko ya. Ini kalau aku nyebut gimana? Aman kan? Aman. Oji, aku nggak ada kontrak kan? Sama minuman. Selebgram ya ibu ini. Oh iya. Followermu banyak loh ya. Apa tuh? Di Instagram aku lihat followermu banyak. Ya kok nggak ada followers aku tuh berapa sih? 205. Oke deh, 200 ribuan. Itu karena artis-artis aku juga lah, gara-gara timbal balik aja kok, positif negatif gitu-gitu. Apa sih positif negatif? Kan? Maksudnya gara-gara mereka kita saling story bareng kayak Koko, aku ngetek-ngetekan gitu. Artismu banyak ya? Banyak. Maksudnya? Kamu kan udah berapa tahun? Enggak, kok kan nanya artis aku banyak. Kesannya aku punya manajemen loh. Bukan, makanya kan. Ini ngomongnya aku atau gue kok? Bebas. Kamu di stasiun TV itu sudah berapa lama? Ini pertanyaan yang memang paling sering ya. Terus udah paling sering, terus apa ya? Paling malas kok aku jawab kok. Iya, saya nggak tahu, penonton saya nggak tahu. 18 tahun kok. Itu awalnya kreatif ya? Kreatif. Iya, pelan-pelan. Iya, pokoknya memulai karir tuh dari nol banget. Iya. Kita di produksi itu kan tahapannya gitu. Kreatif, ada production assistant. Kalau kreatif itu lebih ke konten ya. Buat konten, buat konsep-konsep program. Ada yang namanya production assistant. Kalau production assistant tuh lebih ke teknis. Misalnya teman-teman Koko yang nyiapin alat segala macam. Kreatif langsung nembak ke produser. Asprod, associate producer dulu. Associate producer tuh kayak produser muda gitu lah. Baru naik ke produser. Dari produser udah naik ke eksekutif produser, terus baru ke kepala departemen. Jenjang karirmu bagus. Oh, alhamdulillah dong kok. Yes, dan pasti kan banyak perjalanan dan kisah di 18 tahun itu. Iyalah. Menurut aku kamu adalah orang yang boleh dibilang bisa membuat seorang artis itu naik dan bisa membuat seorang artis itu jatuh. Salah atau benar? Ini show ya kok ya? Salah atau benar? Enggak. Kalau aku lebih sukanya bilang hubungan antara aku seorang pekerja TV sama artis tuh lebih ke hubungan mutualisme aja. Iya. Ya jadi nggak ada istilahnya, kalau sama aku nanti jadi artis, terus kalau udah nggak ini jadi udah nggak ada lagi gitu. Saya nggak ngomongin ke sana. Saya ngomongin secara tidak langsung, maupun kau sadar atau tidak, maupun kau niat atau tidak. Efek dari posisi kamu bisa membuat artis naik dan bisa membuat artis naik. Oke. Ya mungkin itu yang orang lihat. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, company gitu, di manajemen itu kan pasti banyak tingkatannya. Nah, untuk membuat program di sebuah stasiun TV, let's say di tempat saya bekerja itu kan butuh proses. Yeah. Jadi kok semua yang kita lakuin karena kita adalah juga karyawan, staff gitu, apa yang kita bikin itu harus selalu dipresentasiin. Iya, betul. Ya gitu ke manajemen ada dalam lagi hal yang ini. Iya dong. Kan? Jadi gitu. semua itu diputuskan oleh manajemen gitu. Jadi mungkin karena gue orang lapangan, jadi kesannya itu adalah semua maunya di gue, padahal sebenarnya itu di Trans ataupun di tempat yang dimanapun berada itu pasti ada orang yang memutuskan lebih jauh seperti apa. Gitu. Tapi peranmu juga ada dong dalamnya. Iya peran sih yang namanya orang produksi kayak aku kan bagian produksi itu pasti sangat berperan penting dalam sebuah program. Pernah gitu. ada yang berusaha nyogok nggak? Misalnya talent atau manajernya berusaha nyogok untuk bisa berada di salah satu programmu. Aku kan taunya programmu gede-gede semua ratingnya kan, kamu bangun dari awal. Amin. Kalau nyogok sih, alhamdulillah aku belum pernah ngalamin. Tapi nggak tahu kalau sama yang lain. Cuman kalau di tempat aku sih gitu. Bahkan pernah ada sempat aku dengar juga ada yang sempat bilang gini, susah nih kalau di program-programnya Jessica gitu. Gue nggak ngerti susahnya dalam hal apa. Cuman kayaknya mengarah ke sana gitu. Jadi kayaknya mungkin nyogok itu bentukannya beda-beda ya kok. Entah dalam bentuk beneran
uang cash, kita nggak ngerti kan, entah bentuknya apa, cuman selama aku berkarir, alhamdulillah itu nggak pernah aku. Berarti uang cash nggak ada ya? Nggak ada, semuanya nggak ada. Kalau aku sih pribadi sih gitu ya. Penjilatan? Penjilatan juga enggak. Jadi gini, gue ngerasa diri gue itu sangat bisa menempatkan gimana gue harus deket sama seseorang, dalam hal ini mungkin talent, atau gue menjaga jarak. Betul. Memang secara pekerjaan itu salah satu hal yang harus gue lakuin gitu. Misalnya ke Koko harus deket, tapi kapan harus dekatnya tuh gue pun punya cara. Gimana caranya biar gue pun kedekatan gue ini pun tidak dimanfaatkan oleh artis-artis ini. Nah itu yang kebanyakan mungkin orang nggak tahu sampai mereka benar-benar ngalaminya ketika deket sama aku gitu. Jadi banyak misalnya kalau orang cuma ngeliatin dari luar tuh, ini Jessica nih kayaknya deket banget ya sama artis ini, kayak dia artisnya gede-gede banget, gila temennya semuanya artis, semua artis kayaknya sama dia tuh gini banget. Nah sebenarnya itu yang gue atur sama tim gue gitu. Hal-hal seperti itu pun kita butuhkan, bagaimana berhubungan baik dengan artis. Betul. Nah tapi gimana caranya ketika kita berhubungan baik dengan artis, artisnya juga nggak using kita. Gue deket nih sama Jessica, gue giniin, itu nggak bisa. Kalau di gue tuh itu ada tek langsung. Biasanya artis tuh ngerasa kok kalau guanya langsung, oh lo nggak bisa gituin gue. Bahkan banyak teman-teman gue juga yang di luar dari dunia lingkaran ini bilang gitu, kayak misalnya Jess, gue ngeliat lo tuh emang lo banyak deket sama artis, cuman kayaknya emang artisnya juga jadinya nggak bisa ya, gimana bukan, lebih ke nggak bisa kayaknya artis itu ngedirect lu. Karena gue ngeliat lo deket, tapi lo nggak bisa dia direct gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia punya kesempatan atau bahkan dia mungkin punya skill sebenarnya untuk ngedirect lu. Cuma memang dari elunya kelihatan emang nggak bisa nih. Lu dan sometimes kalau mungkin karena udah lama juga kita bekerja di dunia produksi TV ini, jadi gue lebih ngelihatnya lebih ke ternyata gue tuh begini modelnya. Personality gue, ngerti? Iya, itu karaktermu kan. Iya gitu. Jadi kayak memang sulitnya dalam artian kalau mau dideketin berasa lah. Kayak misalnya Koko juga kan kalau lagi di apa gitu dideketin sama orang juga kan pasti berasa ini orang ada mau apa-apa. Nah itu biasanya kalau aku nggak berasa apa-apa ya, mati rasa saya. Makanya saya sering dipergunakan ya. Oh siapa aja kok syuting. Ini gantian ya. Gitu. Tegang banget ngobrolnya, serius. Bisa kenceng banget. Tapi gitu, Enggak, gue perlu, dan ini gue suka banget, ini value-nya banyak banget ternyata di podcast ini, karena gue belum pernah ada tempat di mana gue harus bilang kayak gini gitu. Dan aku sih pribadi cukup kenal Mbak Jess, tapi aku nggak pengen sok kenal. Kalau aku kan, Mbak Jess juga udah tahu kan. Kita punya kisah tuh kan, aku pernah cerita, mungkin orang tahu. Ya nggak ada lah mungkin orang tahu, nggak ada. Apa mau tahu apa netizen langsung DM aku aja gitu. Maksudnya pertama kali aku masuk Trans TV itu kan lewat My Trip My Adventure. Iya. Dan masih ada yang tahu nggak sih ini subscriber udah pamit ya Wak ya. Ini kerjaannya Mbak Indri ini nulis-nulis tema pamit apaan My Trip sudah pamit ya, mau balik lagi nggak bisa guys. Ntar kayak Ria Ricis. Pamit ya, Ricis pamit. Iya, jadi kemudian aku masuk di situ dengan kontroversi karena waktu itu aku kena isu gede kan. Dan apa kok? Jangan pura-pura. Aku cerita aja lah. Ya, jadi gini. Ini sih sebenarnya nggak banyak yang tahu. Jadi Denny Sumargo jujur. Sebenarnya Cici, maaf ya Cici, ini mungkin Cici juga harus nggak apa-apa, Cici juga dengar. Jadi gini guys, Koko manggil apa sih? Iya Cici. Bukan, ini kecurhat bang tuh apa? Nggak ada. Kita nggak sedang ngobrol sama mereka. Mereka sudah nonton. Kamu pikir ini TV? Iya, jadi gini guys. Anak baru di YouTube guys. Jadi gini guys. Iya, pertama kali ketemu Koko tuh memang kita kayak hampir 7 tahun yang lalu ya, Kok. Iya. Waktu itu kita lagi milih-milih host MTMA karena waktu itu ada satu host yang sibuk banget lah gitu. Jadi kita nyari siapa nih yang bisa dipasangin lagi sama Vicky Nitinegoro saat itu. Terus dari teman-teman kan waktu itu ngasih nama, ini Denny Sumargo. Aduh, apaan sih Denny Sumargo tuh? Kenapa sih aku seburuk itu Kak di matamu? Enggak, maksudnya tuh apa sih dia tuh bagusnya? Udah, maksud aku tuh saat itu ngeliat Koko tuh kayaknya kurang. Ini jujur? Iya jujur, aku nggak pernah bohong loh, ya kan? Ya Mas. Kenapa nanya ke sana ya? Emang dia kru. Iya, jadi aku, apaan sih? Namanya udah nggak ada, udah dari basket juga udah hilang, pudar gitu. Terus kena kasus. Belum dong kok waktu kena itu. Kasus, udah kena kasus. Oh iya benar-benar. Kasusnya juga
ya ampun. Jelek banget. Jelek banget gitu ya. Mungkin tau lah ya teman-teman. Terus udah gitu, satu lagi tuh, ya terus apa? Kerjaannya juga nggak kelihatan apa gitu, prestasinya saat itu. Kamu nggak bisa lihat value-ku sama sekali saat itu? Nggak ada value ini orang. Dia ada value pas udah jadi host MTMA. Cici. Jadi ketemu Cici itu udah bervalue gitu. Kenapa kamu tidak melihat ada value di diriku saat itu? Ya nggak ada, kan waktu itu nggak ada prestasi. Basketnya punya, bos. Iya basket, cuman nggak langsung yang lama bertahan. Ngerti nggak sih kalian itu? Hey bos kalian ini. Santai bos, santai. Oke. Gitu. Jadi Koko tuh gitu. Terus aku bilang, apa value ini orang gitu. Udah, kita kan lagi mau, jadi gini, waktu itu gue memang butuh sosok yang bisa naikin image program. Saat itu kan MTM masih baru banget. Itu pekerjaanmu lah. Iya gitu. Gimana? Kita juga harus cari orang yang secara image itu yang memang bisa bareng-bareng sama nih program. Kalau Denny Sumargo tuh apa? Gue bilang, belum lagi kasusnya yang ini. Aduh heboh banget. Gila kali gitu. Tapi terus waktu itu Chris, ya produser kita saat itu. Iya, dia berusaha keras sama teman-teman juga ada. Blody waktu itu udah masuk belum? Udah ada. Udah. Dia suka duka sama gue. Iya, Blody juga waktu itu udah ada. Ini mereka tuh kekeh karena udah jalan berapa kali kan sama Koko. Iya. Enggak Mbak, dia bagus. Dia kan atlet, pebasket. Terus dia tuh morning person. Morning person kan yang kita butuhkan di program ini. Iya, emang itu cukup. Gue bilang, mukanya gimana? Mukanya gue nggak demen lagi. Gue ngomong gitu. Loh, emangnya sebelum itu host kamu nggak morning person? Morning person, enggak maksudnya kalau misalnya kita membutuhkan orang memang harus, oh iya ada yang nggak morning person. Emang lu mancing-mancing. Ya? Iya namanya Vicky Nitinegoro. Gue nggak ngomong apa-apa. Cang aman cang. Cang aman cang. Ntar lu lagi, dia mau manggil lo kesini, cuman dia belum tahu mau ngomongin apa. Abis gitu. ini ya. Jadi morning person. Iya morning person ya, karena si Encang satu itu kan kita harus nyari pasangan dia. Nggak mungkin dong yang bebel juga kayak dia gitu. Makanya kata anak-anak udah sangat mengiklankan Koko kan. Orangnya pebasket, badannya bagus. Iya sih kalau badan masih bagus. Harus banget ya MTMA tuh six pack. Iya harus. Ya, tapi kita perlu otak di dalam itu. Emang waktu itu Koko udah berotak? Ada sedikit ya. Sedikit sekali guys gitu. Jadi lanjut. Ya udah terus aku bilang gini, kalian tuh keke banget kan memakai Koko. Terus gue bilang gini, udah gue juga nggak bisa terlalu memaksakan keinginan gue. Gue juga nggak bisa egois karena gue di sini lead program yang gue juga harus balance. Nggak bisa gue nilai orang juga by cover. Ya kan aku bilang by cover tuh nggak bisa, gue bilang gitu. Dan kalau gue selalu membuat diri gue begitu sebagai orang produksi, dia lama-lama gue nggak bisa bangun program. Ya kan kalau gue terlalu personal. Kenal juga enggak kan sama Koko. Kita tuh nggak kenal, cuman tahu pasti semua orang juga tahu dia. Tahu keburukannya ya. Tahu keburukannya. Ya hilang prestasi. Kalau orang kan cenderungnya begitu kan? Bahasanya terus sampai hati saya hancur. Enggak, hati kamu udah hancur. Jadi udah nggak bisa dihancurin, udah kuat banget. Jadi kan waktu itu Koko gitu. Terus gue bilang waktu itu, oke, geng, yang hanya bisa menyelamatkan Denny Sumargo bisa gabung, gue kontrak di MTMA panjang, itu cuman prestasi. Prestasi diukur dari apa kalau dari rating dan share saat itu. Itulah prestasi kalau di TV diukurnya dari situ. Betul. Terus what happened? Ya, itu. Apa yang terjadi? Terus waktu itu gue bilang, ya udah, ya kan? Karena gue udah waktu itu nggak di lapangan, gue cuman ngomong kalau lo mau kasih gue angka 15%. Waktu itu kita share ya, itu kalau di TV. Waktu itu 15% udah pernah jebol belum? Waktu belum dong. Belum pernah. Karena itu gue ngomong, udah pernah belum sih? Sis? Belum pernah. Hah? Enggak, waktu pertama itu belum pernah. Udah pernah. Oh, tapi lama ya, banget ya. Udah pernah tapi bukan yang beruntun gitu. Oke. Sekali-sekali lah gitu. Terus aku waktu itu rate kita tuh segitu gue bilang. Ya udah, pokoknya kalau dia mau lo kontrak, ya gue juga nggak bisa terlalu personal menilai dia, gue bilang karena gue waktu itu juga nggak kenal banget. Udah bikin share-nya 15. Ya kalau share 15 keluar share-nya hari itu panggil orangnya, kita tanda tangan kontrak panjang ya. 1 tahun biar nggak nego-nego, aku bilang gitu. Ya udah, terus waktu itu Koko ke Padang kalau nggak salah ya. Aku inget banget. Good memory. Iya, kita ke Salah Padang. satu hal yang gue suka dari wanita ini, memorinya bagus. Karena gue selalu preview Koko. Dan dia selalu ingat kejulitan setiap orang di hatinya, hati-hati. Lanjut. Jadi udah nih, dia ke Padang sama tim MTMA waktu itu. Terus mungkin Koko dikasih tau nggak sih?
Nggak dikasih tahu sama Chris. Saya itu berjalan dengan tidak ada arah. Enggak, maksudnya dikasih tahu nggak waktu itu? Iya, Dan lu harus masuk nih kalau lu gini ya. Oke, mungkin diajar dia tanpa beban ya. Jadi udah mereka syuting lah ke Padang itu, pulang-pulang tayang seperti biasa gue preview. Oh iya oke sih, kalau dari gaya, dari ini sih oke. Kayaknya masuk. Masuk, gitu, masuk lah. Secara look memang masuk gitu. Secara image aja nggak cocok ya. Iya, cuman memang citranya saat itu buruk sekali. Saya tahu kok. Saya baca kolom komentar MTMA ada 2.000 komen. Itu nanti lagi kita isinya masuk. hujatan semua. Kita nanti lagi masuk ke kolom kalian komentar. Semua Instagram lagi para follower MTMA yang pernah menghujat gua, I'm talking about you. Iya gitu. Lagi. Jadi udah kita ke Padang, pulang preview, oke nih hasilnya. Terus udah biasa kita kalau tayang waktu itu Sabtu Minggu ya kok? Iya. Masih seminggu sekali atau udah 2 kali ya? Seminggu sekali. Sekali. Apa? Udah 2 kali. Oh, seminggu sekali. Udah 2 kali kok. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Udah 2 kali seminggu, durasi 1 jam ya. Udah 1 jam, terus pas keluar share, ya itu sih akhirnya kita langsung panggil dia. Pasti penasaran kan share-nya nilai deh kalau terlalu jauh kita ngomongin share. Jadi waktu itu keluarlah share-nya itu angkanya 15,6. Tepuk tangan dong. Ya ini sejarah sih buat gue, karir gue pribadi sama Koko juga. Jadi bisa gitu ya. Iya, jadi waktu itu gue salutnya, lo kok bisa sih ini laki-laki ini begitu. Bingung kan? Bingung. Jadi mau nggak mau gue harus panggil dia dan sign kontrak. Sesuai dengan omongan gitu. Iya harus gitu dong. Oke, setelah aku dipanggil sign kontrak, aku terima nggak kontraknya? Aku lupa kok. Aku nggak terima ya kok. Lupa aku. Gue gak terima. Itu di situ kamu kesel juga. Oh iya benar. Ini orang kok sombong sekali. Kita belum ketemu. Enggak gini. Nah, dia nggak terima. Oke, kok bisa? Kan lo nyuruh kita kontrak dia gini orangnya sendiri nggak mau. Kena gitu anak kayaknya. Iya gitu kan. Terus udah nih, tapi dia tetap mau syuting, kan sombong tuh udah dari dulu ternyata. Sedangkan semua yang lain pengen punya kontrak, yang satu ini tidak perlu dikontrak. Iya, tapi baiknya dia waktu itu walaupun udah di underestimate, dia tetap mau syuting. Jadi kalau dicek on check bisa schedule-nya, nggak ada yang calling selain MTMA. Bisa dia, karena kita kalau MTMA tuh tripnya tuh hampir 1 minggu guys, tinggal di Jakarta. Dan kebetulan daripada gue main layangan daripada dia main layangan, cewek, main apa, udah mending syuting berkarya. Iya benar. Iya. Dia tetap syuting. Sampai suatu hari kita nemuin ini bad boy lagi, David Jones Cup. Oh iya. Nah David Jones Cup itu udah beda era tuh. Iya. Udah masuk ke eranya David Jones Cup dan Marcel Sastra. Iya, tapi David dulu dong. David dulu betul. Ya, oke. Itu aku yang awal pertama. Iya, nah keunikannya seorang Denny Sumargo, gini-gini dia tuh selalu menjadi trainer. Jadi aku tuh selalu nitip ke anak-anak, kalau ada host baru, pasangin dia sama Denny Sumargo. Karena menurut gue dari sekian banyak host, yang memang punya leadership yang paling oke di lapangan tuh dia. Jadi kalau ada host baru, langsung tandamin sama Densu. Dapat host baru, David Jones Cup, skillnya tuh tinggi banget. Extreme. Si Koko ini udah nggak bisa ngikutin, mungkin dari segi usia dan emang skillnya ya dia nggak ada, kan jago cuma main basket. Tapi sekarang mohon maaf ya, jangan coba-coba sama skill adventure saya. Tadi di Ambiar aku sampai takut loh kalau nggak masuk, aduh aku udah berdoa-doa itu. Terus udah nih, datanglah seorang David Jones Cup masuk, waktu itu IG-nya juga follower cuma 3.000 ya kalau nggak salah. 2.600. Wah, tanpa casting dia. Kok bisa tanpa casting? Ya karena udah kelihatan skillnya, muka juga udah ketolong banget gitu ya. Ujang, waktu itu aku manggilnya Ujang, langsung waktu itu terus juga trip pertama atau trip keberapa aku lupa, Koko ke Bangka. Ya, sama dia. Jadi kita downhill ya. Karena Koko itu atlet, latar belakangnya. Ini atlet kan dari awal kan memang dipacu untuk kompetisi. Kompetitif. Nah, jadi jiwa kompetitif itu tinggi banget nih Denny Sumargo. Ya benar. Jadi kalau kita challenge dia sama host-host yang baru, itu pasti dia tuh nggak mau kalah. Gua harus tetep nih gitu. Udah tahu dari segi usia jauh, udah ngalah aja. Dia enggak. Nah itu tapi itu poin plus. Jadinya di kita tuh ada gregetnya programnya. Kita ke Bangka, Koko downhill. Kepala gue masuk ke dalam tanah. Leher gue hampir patah. Downhill, ya terjadilah kecelakaan itu. Satu kameramen kita larikan ke rumah sakit. Iya, waktu itu ya. Hampir buta matanya. Iya, dijahit juga ya waktu itu. Ya biasa kalau di MTMA tuh kecelakaan kayak gitu.
Memang biasa sering ya? terjadi. Buat keluarga mereka nggak biasa. Iya. Waktu itu emang belum pada berkeluarga kok. Iya. Gitu. Terus? Udah. Jadi kalau Koko kenapa-kenapa nggak ada yang nangis. Ya. Jadi Baik. udah anak-anak laporan, terus aku bilang udah pulangin aja dulu Denny Sumargo. Nggak mungkin dilanjutin. Iya. Ya kan, tapi Koko tuh suka keke mau ngelanjutin, tapi dia pulang ya. Mau tahu nggak? Ini Apa? aku juga pas kebetulan sekarang mau cerita. Mungkin para penonton tema ada di sini. Waktu masa itu masa paling sulit dalam hidup gue, di mana gue dapet pressure begitu gede, di mana nama baik gue udah rusak. Betul. Gue berjalan dengan ketidakadaan arah. Setiap pertolongan buat gue itu gue nilai tulus, tapi ternyata berbaliknya tidak. Ketika gue masuk ke MTMA, gue memberikan apa yang gue bisa. Gue tuh nggak bisa adventure sama sekali. Betul. Gue naik sepeda aja goyang. Iya. Gue melewati semua perjalanan gue dengan jatuh bangun. Kalau kita udah put effort, bahkan nyawa kita udah taruh di sana untuk sesuatu hal yang kita sendiri juga tidak menginginkan kita ada di sana. Kalau boleh memilih, enggak. Dibalas dengan hujatan, baca kolom komentar, Iya, itu enggak ada yang bagus. Mereka bahkan tidak mau follow gue. David John Scap, follower 2.000, dalam 3 bulan 600.000, bro. Marsal Sastra, follower 10.000, dalam 3 bulan 500.000. Ini I'm telling you, David John Scap and Marshall, you are lucky. Serius. Gua kerja keras, pala gua di bawah. Yang gue dapat hujatan. Yang training mereka. Hujatan gue 500.000. Jadi itu pertama kali kita booming di Instagram ya. Pertama kali MTMA itu booming di Instagram. Yeah. Semua host juga naik Instagramnya juga, karena jadi emang kayak tadi aku bilang di awal, kita tuh simbiosis mutualisme. Betul, gitu. Betul. Jadi dari yang followersnya dikit, MTMA juga naik, hostnya juga naik. Nah unfortunately seorang Denny Sumargo ini memang ketika gue review, aku waktu itu masih rajin bacain komen juga. Itu semuanya hujatan. Jadi mereka compare. Jadi kehadiran Densu nih kayaknya cukup membuat fans itu, aduh takut host yang lama tuh kegeser gini-gini. Iya, takut Hemis kegeser, takut Vicky kegeser. Padahal gitu. mereka kegeser karena diri mereka sendiri. Betul, gitu. Gua nggak ngapa-ngapain. Betul, gitu. Jadi Gitu. intinya ketika itu gue sempat baca, dan karena aku tahu Kokonya orang yang panasan, gue sempat bilang ke tim, Chris, lu urus tuh artis lo, kan lu yang nyuruh-nyuruh dia ada di MTMA, urus dong. Jangan sampai dia kepancing sama netizen, gitu. Iya. Sempat dihubungin kan sama tim, kok iya. jangan diladenin, ayo kita tunjukin aja prestasi. Sakit. Gini-gini. Sakit. Lu kalau dari posisi gue sakit, sis. Ngerti banget. Hei, Kok- sakit. Nah, Hancur. gue juga baca kasihan karena Coba kau bayangin, Iya, benar. kau lagi downhill, Iya. kepala kau masuk di Iya, tanah, benar. leher kau tergulung-gulung Iya, ke sepeda, Tetap pulang kau babak dihujat. belur, kau masih berpikir positif untuk program ini, untuk para penontonnya. Pulang lagi terkapar gini, Buddha biru-biru, baca komen. ih nggak cocok banget, nggak bisa naik sepeda, ih Iya. kenapain sih pakai orang kayak gitu, dia kan yang ngambilin anak orang, ih orang nggak bertanggung jawab dipakai My Trip ganti Iya. dong sama David, sama siapa, sama sini, sama situ, sama situ. Iya, itu. Weh sakit. Baru curhat sekarang. Yang curhat siapa sih, dia apa gua? Berdua lah. Ya, berdua. Yoi. Jatuh bangun banget sama Koko. Nah, di situ memang share kita udah alhamdulillah udah baik banget. Terus Koko juga aku minta ke tim tolong diredam, karena kita tahu Koko juga pasti kepancing. Gua aja yang memang bukan pelaku di situ juga ngebacanya gila, sadis banget deh netizen Sadis. saat Netizen itu. Gitu. Indonesia itu luar biasa Iya sadis. gitu. Dan oh ya, followers MTMA tuh cukup fanatik ya. Parah. Fanatik Dan gitu. MTMA punya zamannya, Mbak Jess. Iya, betul sekali. Jadi emang benar sih masa-masa itu tuh akhirnya ada satu momen gue memang belum pernah ketemu sama Koko karena dia tadi nggak mau dikontrak, jadi nggak pernah meeting resmi ke kantor. Gue inget banget kok, ada satu hari, mungkin karena anak-anak tuh sering memberikan lu challenge yang memang agak berat ya, memang berat, bukan agak berat. Bukan agak berat, mereka mau bunuh saya. Iya. Orang gue kalau tiap pergi, makasih lo hari ini kalian gagal membunuh saya. Iya. Dan mereka tuh kayak ngumpul bareng-bareng habis udah selesai 1 minggu pergi. Kok Densu belum mati ya? Iya, jadi waktu itu gue inget banget, saking mungkin saking beratnya mereka suka kasih Koko challenge, jadi mungkin suka bawa-bawa nama ya. Misalnya, ini Mbak Jess yang minta, ini kan disuruh sama Jessica gitu. Jadi buruk sangka aku. Iya, dia sempet, siapa sih Jessica ini? Iya. Nah, itu Koko tuh ada momen di mana gue sama dia tuh begitu pertemuannya. Jadi siapa sih ini Jessica, nih perempuan cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Which is memang posisi gue saat itu emang nyuruh-nyuruh. Iya, nyuruh-nyuruh. Emang
memang ada masa di mana memang gue udah nggak bisa lagi banyak berinteraksi sama teman-teman di lapangan. Jadi waktu itu saking gedeknya si Koko yang tadi dia bilang udah selalu hampir nyawanya melayang berapa kali nggak mati-mati itu, dia sampai akhirnya datang loh ke Trans bukan untuk tanda tangan kontrak, hanya untuk nyari mana sih yang namanya Jessica, gue pengen ketemu gitu. Jadi itu laki. Iya itu laki. Dia kalau ngomong laki. Lu cinta Luna kali ya. Itu kalau ada masalah laki, jangan ngomong di belakang. Kita betul. Laki hadapi di depan. Iya, nah itu benar. Dia nyamperin gue terus, "Oh, ini gayanya itu loh yang tahu kan gaya itu? Dagu ke atas ya. Iya, dagu. Terlai kepala ke belakang. Oh, ini. Masuk itu ruangan gue yang bilik itu ya. Masuk ke ruangan IP. Masih kecil ya, Pak ya. Gitu masuk terus, "Oh iya, Koko." gitu ya. Seperti biasa tadi aku bilang, aku nggak bisa terlibat secara personal, maksudnya mau kata nggak demen-demen banget, cuman ketika tapi jujur lu nggak demen ya saat itu? Saat itu iya, maksudnya saat yang pokoknya intinya lu nggak mau lihat orang kayak gue gitu. Iya intinya gitu, cuman kan makasih ya. Iya enggak, jadi setelah masa-masa itu kan Koko udah buktiin, kan gue sekarang yang ditolak. Oh iya. Kan lu udah ngebuktiin nama angka. Emang cinta tuh suka gitu ya? Suka bertepuk sebelah tangan. Iya, suka bertepuk sebelah tangan. Jadi, tapi di masa-masa itu emang dia ngebuktiin terus dengan angka-angka share dan rating itu. Which is MTMA juga semakin bagus, bahkan tayangnya sampai 1,5 jam. Jadi kita tuh beneran program traveling tuh yang durasinya itu tayang 2 kali seminggu, durasi 1,5 jam. Itu nggak pernah terjadi loh di Indonesia. Ya. Nah sekarang yang aku mau tanya, dari semua perjalanan MTMA 8 tahun ya? Ya, almost. 7 lah. Ada host titipan nggak? Oh nggak ada. Di selama kamu berkarya, ada nggak artis titipan? Nggak ada kok. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Gitu. Karena kita di sini benar-benar kalau mempergunakan artis emang udah harus sepantas dan sesuai dengan konsep program. Itu karena kamunya? Iya. Oh kalau nggak ada. Iya, kan kamu leadernya di situ. Iya. Kalau leadernya berbeda kan bisa berbeda cerita, Bos. Oh iya dong. Berarti kan tetap semua bergantung kepada karakter leader di situ. Iya, betul. Berarti kan nama besar seorang Jessica itu bukan nama besar kaleng-kaleng. Ada sebuah prinsip, ya kan? Iya, betul. Ada sebuah karakter. Iya, betul. Dan kamu sudah jelasin. Dan untung jawaban kamu bagus loh. Kalau nggak patah loh jawaban kamu yang di depan tadi. Loh iya kan ini berkesinambungan. Okay. Ya kan emang jujur dari awal. Oke, berarti di MTMA yang paling kamu tidak suka adalah Denny Sumargo. Iya, Denny Sumargo. Oke. Apa? Udah nggak usah ditambah lagi, sakit hati saya. Enggak kok, maksudnya gue harus counter ternyata memang. Ini pertanyaan saya berikutnya kalau gitu. Oh iya, alright. Ini belum selesai. Oke. Enggak, karena kalau gue nggak ngomong nanti orang banyak yang nggak tahu dia. Nggak apa-apa, orang nggak peduli juga. Iya, nggak bisa dong. Mereka harus kalau udah subscribe itu harus ngerti ini idola mereka tuh seperti apa sih gitu. Jadi dia itu orang yang dari hate to love tuh lu. Apa itu hate to love? Jarang banget gue nemuin artis yang dari gue nggak demen secara personal tuh sampai akhirnya gue demen dan gue sayang. Aku tuh sama Koko tuh sayang banget. Makanya sampai saat ini tuh salah satu orang yang walaupun kita udah nggak ada kerjaan bareng, yang masih gue bina relationship tuh sama dia doang. Kenapa? Gitu. Apa? Reasonnya apa? Kan kamu udah bilang dari awal kamu nggak boleh terlalu dekat, kamu nggak boleh. Oh iya, terlalu dekat itu. Tapi kan gue masih bisa harus tetap kalau di hubungan profesional tetap harus ada tarik ulurnya kok. Betul. Nggak bisa kita. Urusan kerja. Iya kerja. Gaul di luar kerjaan ya kita best friend. Dan gitu. apa yang akhirnya membuat aku masih dipakai sama MTMA sedangkan begitu banyak ya karena itu anak-anak tadi muda kok. baru. Iya prestasi dan ternyata attitude-nya itu memang kita nggak bisa ngelihat orang tuh dari luar ya. Mungkin netizen ini harus belajar. Lu nggak bisa ngejudge orang kalau lo emang nggak kenal sama dia gitu. Nah ini yang gue banyak belajar sebagai orang di belakang layar. Ternyata menilai seseorang itu lu nggak bisa cuman dari apa yang terlihat di kamera, apa yang terlihat di Instagramnya, bahkan apa yang terlihat di YouTube-nya. Gitu. Berarti selama kamu menjadi orang di belakang layar sebuah stasiun TV, artis-artis yang ada di kamera itu dengan citranya mereka, kamu tahu dong belakangnya. Iya. Sama nggak semua image yang ada di depan dengan di belakang? Yang aku lihat sih kebanyakan kalau artis-artis itu sebenarnya mereka itu banyak sebenarnya kok goalsnya tuh mau apa sih? Ya. Citra yang kalian pengen tunjukin ke depan orang-orang tuh apa sih? Ya. Gitu. Dengan apa yang aku tahu di belakang layar itu pun itu hal-hal yang sangat manusiawi. Oke. Ada kala manusia lagi capek, ada kala manusia lagi happy, ada kala manusia lagi marah. Gimana sih? Cuman yang membedakan memang kalian itu adalah public figure yang harus selalu terlihat nggak boleh capek, nggak boleh marah, nggak boleh sedih gitu. Jadi kalau lo Denny Sumargo selalu terlihat strong.
Nggak boleh nanti Denny Sumargo terlihat, sementara kan di luar, di inside kita juga manusia. Ada capeknya, ada lelahnya. Nanti suatu hari Koko berantem sama Cici, tapi nggak boleh mungkin terlihat. Tapi kalau mau dijadiin konten juga bisa, ya kan? Itu semuanya pilihan gitu. Ada nggak yang akhirnya di antara artis-artis ini, dan kita tahu orang mungkin yang tahu Bajas, yang kamu pernah ribut? Pernah ribut? Kalau ribut sih, ribut bukan kayak ributnya Nikita Mirzani ya. Oh iya. Kalau ribut Nikita Mirzani kan bisa begitu gitu story-nya. Kalau Nikita Mirzani menurut saya nggak ribut. Apa itu? Itu daily activity. Oh, ya. Benar. Mau ya gitu. Iya benar. Pernah ada yang ribut nggak sampai? Ribut sih enggak kok. Cuman kayak misalnya kalau aku kayak kecewa juga pernah. Kecewa sama Koko, kecewa sama. Kalau artisnya kecewa sama Mbak Jas juga ada juga ya? Nah, banyak mungkin nggak ngerti. Cuma Mbak Jas juga nggak mau terlalu memikirkan pokoknya, hal itu. Gini. Pernah nggak ada yang negur kamu, artis? Gimana negur? Menegur kayak, gue nggak suka cara lu Oh, kayak sering dong. Bundo Dorce Gamalama. Itu orang di mana yang membuat aku saat ini bisa dibilang bisa se-strong ini ngadepin semua artis papan atas Indonesia. What happened? Boleh dicerita dong? Iya, ini jadi gue mulai karir gue tadi di kreatif ya. Iya. Itu senior banget nggak sih namanya Dorce Gamalama gitu ya. I know. Jadi aku 2003, 2004, 2005 lah kita punya program Dorce Show ya. Iya. Oh itu kamu? Iya, aku kreatifnya itu. Oh masih kreatif ya? Iya, kau tahu nggak program itu? Pernah diundang? Tahu. Itu pernah diundang lah kok. Enggak, saya masih di kampung ya, lagi ngisi sampah. Lagi cewek waktu itu kan. Gua masih kecil. Itu adalah program yang keren banget pada masanya. Iya. Kamu kreatif ya? Iya, aku kreatifnya. Iya, terus? Salah satu kreatifnya lah, ada beberapa waktu itu. Jadi waktu itu dari manajemen tuh menyampaikan sebuah nama. Pegang, buatin program nih buat Dorce Gamalama. Kaget dong. Kenapa kaget? Ya kaget karena Dorce. Nggak tahu. Gitu. We have no idea gitu. Waktu itu kan juga jarak usia Bundo sama kita kan, aku masuk Trans 21 tahun loh. Iya. Bundo waktu itu udah hampir 40 kali. Yeah, maksudnya lumayan lah jaraknya. Jadi gapnya, dia senior banget waktu itu tuh, senior banget. Dan Bundo mungkin satu-satunya artis yang udah nyanyi di depan banyak presiden Indonesia ya. Itu Bundo yang selalu Bundo bilang juga, ngingetin bahwa memang ini orang bener-bener sesenior itu gitu. Dan serespek itu gua sama Bundo. Jadi gua manggilnya Bundo karena udah ada darah Padangnya. Ada darah Padang. Gitu. Jadi Dorce gitu. Waktu itu kan aku kreatif, jadi ada arahan kita bikin talk show lah, apa namanya, Dorce Show, karena memang dia adalah satu-satunya host tunggal di program itu gitu. Kemudian pas bikin, Bundo itu orangnya serba bisa kan? Iya, saya tahu. Dia bisa nyanyi, bisa apa, dan dia bisa nyanyi, bisa nge-host, bisa ngelawak, bisa berbaur. Betul, dia entertainer. Kalau gue sih, kalau gue sih bilangnya dia tuh beneran seorang real entertainer tuh dia saat ini. Saya teringat almarhum Olga, lu mirip loh sebenarnya. Iya ya. Serba bisa. Serba bisa ya gitu. Iya gitu. Terus udah gitu, ya dengan segala kontroversi Bundo lah, semua juga pasti tahu kan. Nah terus, aduh senior banget, terus gue waktu itu ngerasa gue juga belum banyak pengalaman gitu. Gimana ya caranya? Udah akhirnya ketemu, meeting. Nah Bundo ini dia tuh juga ngaku, gue nih orangnya tuh otoriter, Jess gitu. Jadi maksudnya kalau apa keinginan dia, ya gue memang begitu. Oke. Seru, dan dia orangnya disiplin. Gue belajar disiplin dari Bundo. Nggak boleh orang lain, dia tuh on time banget kok. On time banget, morning person juga sama kayak Koko gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, Bun kita syuting nanti tapping jam 9, udah pokoknya jam 8 dia tuh udah ada. Dia tuh seprofesional itu. Kamu ditegurnya di bagian apa? Nah Bundo memang orangnya tuh ada beberapa hal yang mungkin dia sensitif saat itu. Jadi Bundo tuh pernah loh, aku pernah ngalamin sama Bundo tuh hal yang membuat sampai sekarang tuh gue ngerasa kayak itu titik balik gue berada di dunia entertainment ini ditempa sama dia tuh kayak gitu. Jadi dulu tuh di Trans, sekarang kan ada coffee shop juga. Nah di situ juga ada coffee shop di lobby kan. Dulu itu lagi pada nongkrong di situ apa gimana ya, aku udah lupa, ini 15 tahun yang lalu lah kejadian ini. Terus pokoknya Bundo tuh marah, gue lupa marahnya karena apa. Terus aku tuh dimarahin di depan orang? Iya, di depan orang di lobi itu. Gue udah dimarahin, usia gue waktu itu masih muda banget, 23 tahun ya.
baru nggak ada pengalaman juga. Bundo pulang naik mobil, aku ngejar dia itu sampai ngetok-ngetok pintu mobil. Itu jadi tontonan semua security di lobi. Dan malu lah. Nggak ada malu lagi aku, mau gimana? Itu kan aku kreatif. Jadi itu kesalahan ada di siapa? Nah itu tadi apa ya? Waktu itu aku tuh lupa banget kasusnya tuh apa. Mungkin Bundo ngerasa tersinggung. Tersinggung atau apa gitu, gue lupa. Dia pokoknya intinya dia tersinggung sama... Iya, terus ya mungkin tapi yang pasti bukan kelakuan aku lah. Ada apa gitu waktu itu. Nah sekarang ketika... Udah aku ngejar Bundo sampai ngetok-ngetok mobil, itu mobil terus jalan. Keseret nggak? Nggak. Terus itu kayak kalau di syutingin lucu sih, harusnya diambil behind the scene ya waktu itu ya. Iya, kalau Uya Kuya udah ada itu udah jadi behind the scene itu. Mas Uya udah ada, King udah ada, King Uya udah ada, cuman belum banyak ya programnya. Iya, iya. Masih di Indosiar kok dulu tahu. Ya papi, ya papi. Iya. Terus apa yang akhirnya membuat kamu berubah sudut pandang apa, Mbak? Iya, akhirnya gue ngeliat ternyata banyak banget nih karakter-karakter model. Belum lagi harus ngadepin teman-teman di kantor, yang karakter juga beda-beda, sesama kreatif juga beda kan gitu. Ini ngadepin lagi artis, which is ini kalau sekarang hostnya banyak, hilang satu masih ada. Kalau Bundo waktu itu kan single, kalau dia nggak ada, udah gitu judul program pakai nama dia. Jadi beban untuk menjadi seorang tim produksi di acara itu waktu itu memang tinggi banget gitu. Dan apalagi udah satu Trans waktu itu tahu orang yang paling bisa dekat sama Bundo tuh aku salah satunya. Oh berarti itu yang mengubah diri kamu. Betul. Sehingga akhirnya kita bisa dapat logika di awal di mana kamu bercerita. Saya di sini profesional posisinya. Saya tidak bisa terlalu dekat dan tidak bisa terlalu jauh. Iya, gitu. Itu yang akhirnya membentuk diri kamu. Berasa pakai topeng nggak? Enggak dong, enggak dong. Karena orang, Koko juga kalau ketemu aku tahu kan cara ngadepin aku. Ini Jessica ini orangnya begini. Ketawa gitu. Ketawanya palsu ya. Saya adalah orang yang paling tidak tahu apa-apa. Iya enggak kok, enggak. Maksud gue pun ke orang, gue nggak bisa peres. Peres itu dalam artian apa sih, Jess? Lu peres, masa lu munafik banget kalau... Ya iya, kalau gue nggak demen, artis pun gue evaluasi kok. Oke, sekarang aku mau nanya. Dengan begitu banyaknya artis yang pernah bersentuhan sama kamu langsung di program kamu, ada yang peres nggak? Enggak lah, kalau artis mah peres tuh peres gimana dulu? Peres itu artinya pura-pura baik, pada sebenarnya dia juga aku sih nggak pernah ngerasain itu. Kamu tidak mau merasakan itu. Iya, I don't wanna feel that. Karena gue kerja di sini profesional, gue nggak mau baper. Once ketika gue baper, nah itu jadi nggak profesional. Betul. Nah, kalau jadi nggak profesional, gue kan di sini seorang profesional. Gitu loh kok. Berarti jawabannya ada di BTS aja nanti ya, behind the scene ya. BTS, iya. Atau mungkin Koko iklanin aja siapa artis yang peres sama Jessica, DM gue gitu. Karena logikanya nggak mungkin gak ada yang peres di dunia ini. Oh iya. Karena menurut aku jawaban kamu aman aja. Iya, oh gitu ya. Boleh dong. Boleh. Boleh. Ya, aku sekarang balik nanya ke Koko, Koko peres nggak sama aku? Aku. Kamu kenal saya udah lama kan? Siapa orang yang pernah negur kamu di dalam kantormu waktu kita mau syuting MTM The Movie? Negur apa? Throwback ya, maaf ya Nisa. Ayo, kita throwback lagi. Siapa yang pernah negur? Negur gimana? Negur waktu kita mau MTM The Movie. Yang waktu itu kan sebenarnya aku nggak mau jalan kan. Terus kita akhirnya drama tuh kan. Drama. Iya, Koko juga itu di MTM The Movie ya. Dia tuh juga udah hampir mati kesekian kalinya. Itu juga kita banyak banget kok cerita kita. Terlalu banyak. Kita sempat break 2 minggu syuting karena Koko mengalami infeksi di kaki kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Jadi dia itu ada adegan fighting di tengah-tengah laut Lombok, which is kita nggak pakai stuntman, dia juga nggak mau pakai stuntman. Ya kalau namanya syuting pasti di retake kan untuk dapetin adegan the best shotnya. Ternyata kaki dia tuh luka, kok kena apa sih, besi gitu ya di kapal. Kena karang dan infeksi. Iya, kena karang infeksi. Nah, parahnya dia, infeksinya dia itu lukanya dia dicongkel-congkel sama pisau. Akhirnya infeksi. Lo tau gak kenapa? Kenapa? Karena ada lebih dari 50 unit, 50 orang yang berangkat di sana. Dan hanya gara-gara 1 orang ini, semua harus kehilangan waktu untuk pulang ke rumah dan keluarganya. Saya akan bertarung dengan infeksi saya di situ. Iya, itu sebuah tindakan yang bodoh. Iya betul, bodoh. Ngerti nggak sih maksudnya? Tapi sebegitu besarnya. Iya betul. Nah itu sih, itu cinta-cinta aku tuh sama Koko yang nggak bisa kebeli sama budget berapapun kok. Yeah. Itu yang aku bilang, aku sayang banget sama Koko tuh. Makanya budget gue kecil selalu ya, karena baru nggak bisa kebeli katanya. Koko tuh orang yang bisa negosiasi, itu keren.
Oh, game aja. Jadi gitu dia waktu itu dia luka parah sampai kita harus break 2 minggu. Kita harus balik karena memang secara operasional takut terlalu tinggi. Aku minta waktu itu produser aku tetap stay sama Koko. Chris juga yang minta, Mbak aku stay aja ya. Iya benar-benar itu it's a really good idea. Harus stay sama Koko di rumah sakit berapa hari kok? Lama, sekitar 7 hari. Sekitar 7 hari baru pulang. Waktu itu di Lombok ya kita ya. Pulanglah Koko, ya udah kita tektokan gimana kok kondisi kaki segala macam. Karena kalau dikit lagi infeksi ya itu harus diamputasi. Karena gimana sih luka udah borok dicongkel-congkel ada pasir, apa di dalamnya karat, dicongkelnya sama pisau, mata pisau kan? Sedeng ya? Bukan lagi gitu. Jadi kalian ngerti ya semua ini bos kamu ini kayak apa gilanya. Dan gini, nggak semua orang juga bisa ngadepin dia. Nah, poin. Nah, gimana Mas tadi reaksinya? Sini kamu. Kenapa? Tadi pas aku ngomong nih. Dan satu lagi nih ya, aku bilang. Tidak semua orang bisa menghadapi seorang Denny Sumargo. Kenapa? Terus tadi kata campersnya. Kenapa? Ya itu kok. Kenapa? Nih, yang bikin gue selalu bersyukur di profesi gue ini adalah gue selalu bertemu dengan beragam macam karakter, keunikan, personality orang-orang. Lu sebutin deh artis-artis gue. Mulai dari Dewi Persik, Nikita Mirzani, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, itu semuanya tuh King Nasar, itu semuanya tuh bener-bener mereka tuh dengan personality. Nah itu kenapa gue seneng ngerekrut mereka. Karena gue tahu di personality yang unik kayak gitu. Ruben Onsu nggak itu tadi Ruben Onsu. Itu semua personality mereka tuh unik. Ivan Gunawan udah ya? Tadi udah ya. Karena kalau nggak disebut ada yang baper biasanya. Gitu, begitu nggak sih? Iya. Oh, iya. Yang nggak di-repost. Begitu nggak sih? Nggak, yang di-repost, yang nggak di-repost. Nggak disebut. Siapa yang sering baper? Yang sering baper. Nikita Mirzani baper kemarin ya, Oji. Nggak aku repost. Ibu, aku telepon nggak diangkat, miss call berapa. Dia gitu kalau aku. Oh iya. Apa bukan gara-gara karena pagi-pagi ambiar? Bukan? Bukan. Oh, mau bahas. Soalnya saya lihat potong-potongnya beda orang. Iya, kayak mereka lagi berseteru. Cuman aku udah bilang. Kamu ada di pihak yang mana? Tidak, saya netral. Oke, kalau ya semuanya artis saya. Kita tutup aja kalau begitu. Kita tos dulu. Biar aman semuanya. Cheers. Kok udah rasa air putih?